Dasar ISO 30301 dan Sistem Manajemen Dokumen. Outline, prinsip-prinsip ISO 30301 dan HLS High Level Structure, siklus hidup dokumen dan pengelolaan informasi, struktur klausul ISO 30301, klausul 4-10, kebijakan dokumen, metadata, dan klasifikasi arsip, penyusunan sistem dokumentasi. Tujuan, memahami prinsip dan struktur ISO 30301 serta HLS untuk penerapan sistem manajemen dokumen yang terintegrasi, menguasai konsep siklus hidup dokumen dan pengelolaan informasi yang efektif, menyusun kebijakan, metadata, dan klasifikasi arsip sesuai standar, merancang sistem dokumentasi yang efisien, terkendali, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ISO 30301 dan HLS High Level Structure. Dasar ISO 30301 dan Sistem Manajemen Dokumen Petrochina. ISO 30301 adalah standar internasional yang mengatur penerapan sistem manajemen arsip MSR. Bagi Petrochina Indonesia, standar ini membantu memastikan setiap catatan operasional mulai dari laporan eksplorasi hingga HS permit terkendali, autentik, dan tersedia saat dibutuhkan. Penerapan sistem ini mendukung tata kelola dokumen yang efisien dan selaras dengan persyaratan SKK Migas serta standar mutu lainnya. Konsep utama ISO 30301, ISO 30301 berfokus pada bagaimana organisasi merancang, mengoperasikan, dan mengevaluasi sistem manajemen rekaman yang terintegrasi. Di Petrochina, prinsip ini diterapkan untuk menjamin integritas data operasional, bukti hukum, serta akuntabilitas keputusan bisnis. Sistem dokumentasi mendukung efisiensi operasional dan mencegah kehilangan informasi penting pada fase eksplorasi dan produksi. Hubungan dengan sistem manajemen lain, ISO 30301 terstruktur menggunakan High Level Structure HLS yang sama dengan ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001. Artinya, sistem manajemen dokumen Petrochina dapat diintegrasikan dengan manajemen mutu, lingkungan, dan keselamatan kerja. Dengan HLS, audit internal menjadi lebih efisien karena proses kontrol dokumen dapat dinilai lintas standar. Prinsip dasar HLS dalam ISO 30301. HLS mencakup kesamaan klausul dari konteks organisasi hingga peningkatan berkelanjutan. Bagi Petrochina, ini berarti setiap dokumen baik kontrak vendor maupun laporan drilling harus dikelola dalam kerangka risiko dan perbaikan berkelanjutan. Dengan struktur seragam, manajemen dapat memastikan keterlacakan traceability dokumen di seluruh departemen. Manfaat penerapan ISO 30301. Manfaat langsung yang dirasakan Petrochina mencakup peningkatan efisiensi kerja, kepatuhan terhadap SKK Migas, dan kemampuan audit yang transparan. Selain itu, sistem manajemen dokumen yang baik mempercepat proses pengambilan keputusan dan meminimalkan potensi sengketa hukum akibat kehilangan data kontrak. Implementasi ISO 30301 juga memperkuat reputasi perusahaan sebagai operator yang patuh dan terkelola dengan baik. Siklus hidup dokumen dan pengelolaan informasi. Konsep siklus hidup dokumen. Siklus hidup dokumen mencakup proses penciptaan, klasifikasi, penggunaan, penyimpanan, dan pemusnahan dokumen. Di Petrochina, siklus ini berlaku untuk berbagai jenis dokumen seperti laporan produksi, inspeksi HSE, serta data geologi. Pemahaman siklus hidup membantu menghindari duplikasi, kehilangan, atau penyimpanan dokumen melebihi masa retensi. Tahap penciptaan dan registrasi dokumen. Dokumen baru dihasilkan dari aktivitas operasional, misalnya Permit to Work PTW, Drilling Report, dan Safety Observation Card.
Setiap dokumen wajib diregistrasi dalam sistem elektronik DMS dengan metadata lengkap seperti tanggal, penanggung jawab, dan jenis kegiatan. Ketidaktertiban pada tahap ini sering menjadi temuan audit karena berisiko menghilangkan jejak tanggung jawab. Klasifikasi dan penyimpanan dokumen. Setelah tercipta, dokumen diklasifikasikan berdasarkan fungsi operasional, hukum, keuangan dan tingkat kerahasiaan. Di PetroChina, klasifikasi mengikuti kebijakan internal dan ketentuan SKK migas, misalnya confidential untuk data reservoir. Penyimpanan dilakukan di DMS terpusat agar memudahkan pencarian dan mencegah penyimpanan ganda di berbagai unit. Akses dan penggunaan. Tahap ini memastikan dokumen dapat diakses sesuai wewenang. PetroChina menerapkan prinsip need to know untuk dokumen sensitif seperti data pengeboran dan hasil eksplorasi. Auditor akan memeriksa apakah hak akses sudah diatur dan dicatat melalui log sistem. Ketidaksesuaian sering muncul bila dokumen dibagikan tanpa otorisasi resmi. Retensi dan pemusnahan. Masa simpan dokumen diatur dalam retention schedule yang disetujui bersama SKK migas. Setelah masa retensi berakhir, dokumen dimusnahkan atau diarsipkan permanen bila bernilai historis. Audit biasanya menemukan temuan bila retensi tidak diterapkan secara konsisten, seperti arsip kontrak yang dibiarkan tanpa status aktif atau pemusnahan tanpa berita acara. Struktur klausul ISO 30301 4-10. Klausul 4. Konteks organisasi. PetroChina harus memahami kebutuhan internal dan eksternal yang memengaruhi sistem arsipnya. Ini termasuk persyaratan SKK migas, kebijakan internal, dan regulasi pemerintah. Temuan audit dapat muncul bila ruang lingkup sistem tidak mencakup seluruh fungsi yang relevan, misalnya data produksi atau catatan HSE yang terpisah dari sistem utama. Klausul 5, Kepemimpinan, manajemen puncak wajib menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan dokumen. Di PetroChina, dukungan ditunjukkan melalui penetapan kebijakan arsip, alokasi sumber daya, dan monitoring berkala. Auditor akan menilai apakah kebijakan ini diimplementasikan nyata atau hanya sebatas dokumen formal. Klausul 6, Perencanaan. Perencanaan mencakup identifikasi risiko dan peluang terkait dokumen, misalnya, risiko kehilangan data eksplorasi akibat backup tidak berjalan, atau peluang efisiensi dengan digitalisasi dokumen dwelling. Setiap risiko harus memiliki rencana mitigasi dan target peningkatan yang terukur. Klausul 7, Dukungan. Klausul ini menekankan pentingnya sumber daya, kompetensi, dan komunikasi. Di PetroChina, dukungan termasuk pelatihan karyawan terkait DMS, audit trail, dan klasifikasi arsip. Ketidaksesuaian umum adalah pelatihan yang tidak terdokumentasi, atau peran pengelola arsip belum jelas di tiap departemen. Klausul 8, Operasional. Tahap operasional memastikan kebijakan arsip diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, setiap laporan inspeksi HSE harus diklasifikasikan sesuai kebijakan dan disimpan dalam sistem DMS. Temuan audit sering terjadi bila proses kerja lapangan belum terintegrasi dengan sistem dokumen resmi. Klausul 9, Evaluasi kinerja. Evaluasi dilakukan melalui audit internal dan review manajemen. PetroChina melakukan audit periodik untuk memastikan sistem dokumentasi berfungsi efektif dan sesuai ISO ke-30301. Laporan hasil audit menjadi dasar peningkatan proses serta pembelajaran lintas proyek. Klausul 10, Peningkatan berkelanjutan. Setiap temuan audit harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan pencegahan. Misalnya, jika metadata dwelling tidak lengkap, sistem harus disesuaikan agar kolom mandatory otomatis muncul. Pendekatan ini membantu memastikan sistem dokumentasi berkembang sesuai kebutuhan bisnis.
Contoh struktur klausul ISO 30301 4-10. 4. Konteks organisasi. Pemetaan proses dokumen dari eksplorasi, pengeboran, hingga laporan produksi, identifikasi regulasi yang berdampak seperti PP 35/2004 dan PSC Guidelines SKK Migas, hasilnya digunakan untuk menyusun Record Management Policy dan Record Control Matrix. Kelima, kepimpinan, penandatanganan Records Management Policy Statement oleh President Director. Integrasi sasaran manajemen arsip ke KPI Departemen KIA atau KIC, review bulanan kinerja pengendalian dokumen oleh manajemen. Keenam, perencanaan, membuat risk register khusus dokumen operasional, menetapkan rencana mitigasi seperti auto backup server dan kontrol akses user di EDMS, sasaran, zero lost record for dwelling documents dan 100% metadata compliance. Ketujuh, dukungan, pelatihan document controller dan HSE admin tentang klasifikasi arsip, metadata, serta retensi, implementasi EDMS training module untuk karyawan baru, papan komunikasi Record Awareness Board di area kantor site menampilkan status kepatuhan dokumen. Kedelapan, operasi, dokumen permit to work dibuat dan disahkan melalui EDMS dengan tanda tangan digital. Dokumen fisik seperti Dwelling Daily Report disimpan di records room dengan barcode. Retensi, laporan HSE disimpan minimal 10 tahun sesuai ketentuan SKK Migas. Pemusnahan dilakukan setelah persetujuan KIA atau KIC dan legal. Kesembilan, evaluasi kinerja. Audit menemukan 15% dokumen vendor belum memiliki metadata retensi, corrective action, pelatihan ulang dan pembuatan metadata template autofill. Management review tiap semester menilai tren kepatuhan dan tindak lanjut temuan. Kesepuluh, peningkatan, integrasi EDMS dengan SAP HSE untuk otomatisasi pembuatan dokumen izin kerja. Evaluasi tahunan sistem untuk menyesuaikan klasifikasi arsip baru, misalnya dokumen Carbon Capture Project. Program Digital Transformation Record 2025, seluruh arsip vital 100% terdigitalisasi. Kebijakan dokumen, metadata, dan klasifikasi arsip. Kebijakan dokumen Petrochina. Kebijakan dokumen mengatur tata cara pembuatan, penyimpanan, retensi, dan pemusnahan dokumen. Petrochina menetapkan kebijakan ini selaras dengan ISO 30301, ISO 9001, dan Peraturan SKK Migas. Setiap karyawan wajib memahami kebijakan ini sebagai bagian dari compliance awareness. Struktur metadata. Metadata menjadi dasar pengendalian dokumen di DMS. Petrochina mewajibkan kolom metadata seperti nomor dokumen, tipe, tanggal, penanggung jawab, dan klasifikasi keamanan. Metadata yang tidak lengkap dapat mengakibatkan kehilangan konteks, keterlambatan audit, atau kesalahan dalam retensi. Klasifikasi arsip. Klasifikasi dilakukan berdasarkan tingkat kerahasiaan dan nilai dokumen. Contohnya, well data dikategorikan highly confidential, sedangkan laporan kegiatan CSR internal use only. Auditor akan memeriksa konsistensi penerapan klasifikasi antara kebijakan dan praktik di lapangan. Retensi dokumen dan kepatuhan SKK Migas. Setiap dokumen memiliki masa simpan tertentu, misalnya laporan produksi disimpan 10 tahun. Petrochina wajib memastikan retensi sesuai persyaratan SKK Migas. Temuan audit muncul bila dokumen kedaluarsa belum dimusnahkan atau belum diarsipkan sesuai jadwal. Pengamanan dan akses. Pengendalian akses menjamin keamanan informasi. Sistem DMS Petrochina menggunakan autentikasi dan hak akses berbasis jabatan. Dokumen sensitif seperti kontrak vendor atau hasil inspeksi tidak boleh diunduh tanpa izin tertulis. Pelatihan dan kompetensi, agar kebijakan dokumen berjalan efektif.
PetroChina menyelenggarakan pelatihan rutin mengenai ISO 30301, DMS, dan audit internal. Pelatihan ini memastikan semua pihak memahami tanggung jawab mereka dalam siklus hidup dokumen. Auditor akan memeriksa bukti kehadiran dan efektivitas pelatihan. Pengendalian perubahan dokumen. Setiap perubahan dokumen harus melalui proses persetujuan dan pencatatan versi. PetroChina menggunakan sistem version control otomatis di DMS untuk menghindari duplikasi dan kesalahan data. Temuan audit sering muncul bila revisi dilakukan di luar sistem resmi. Komunikasi dan sosialisasi. Kebijakan dan prosedur dokumen disosialisasikan melalui email, portal internal, dan pelatihan. Komunikasi yang baik memastikan seluruh karyawan memahami pentingnya pengelolaan arsip. Kelemahan komunikasi sering menyebabkan kesalahan klasifikasi atau kehilangan dokumen. Penyusunan sistem dokumentasi. Konsep sistem dokumentasi. Sistem dokumentasi di PetroChina mengintegrasikan dokumen elektronik dan fisik dalam satu ekosistem manajemen. Tujuannya adalah memastikan keterlacakan dan kemudahan audit. Sistem ini mendukung operasi lintas departemen seperti HSE, Procurement, dan Operation. Desain dan struktur sistem. Struktur DMS dibuat berdasarkan kategori dokumen, pengguna, dan siklus hidupnya. Setiap folder memiliki hak akses terpisah. PetroChina menerapkan standar penamaan dokumen agar seragam di seluruh proyek dan lokasi operasi. Digitalisasi dokumen. Digitalisasi membantu mempercepat proses dan mengurangi risiko kehilangan fisik. Semua dokumen kertas seperti laporan inspeksi lapangan dipindai dan diunggah ke DMS. Auditor akan memverifikasi apakah digitalisasi dilakukan sesuai standar kualitas gambar dan metadata. Integrasi dengan sistem lain, DMS PetroChina terhubung dengan sistem SAP dan HSE Management System. Integrasi ini memastikan data operasional seperti permit, kontrak, dan laporan harian otomatis terdokumentasi. Audit akan mengevaluasi apakah integrasi ini menghasilkan rekaman yang akurat. Audit trail dan monitoring. Setiap perubahan atau akses ke dokumen dicatat dalam audit trail. Ini penting untuk melacak siapa yang mengedit, kapan, dan dari mana. PetroChina menggunakan fitur ini untuk mendukung investigasi internal bila terjadi penyimpangan dokumen. Evaluasi efektivitas sistem. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menilai apakah sistem dokumentasi masih relevan. Tim QA dan Document Controller melakukan review serta pembaruan SOP bila diperlukan. Hasil evaluasi menjadi dasar tindakan korektif di audit berikutnya. Studi kasus audit internal. Pada tahun tertentu, audit menemukan 35% dokumen kontrak vendor belum memiliki metadata retensi. Tindakan korektif dilakukan dengan memperbarui DMS agar kolom retensi menjadi mandatory. Dalam 3 bulan, tingkat kepatuhan metadata meningkat hingga 90%. Tantangan implementasi. Tantangan utama meliputi resistensi pengguna, kurangnya pelatihan, dan integrasi sistem yang kompleks. PetroChina menanganinya dengan pendekatan bertahap dan komunikasi intensif. Keterlibatan manajemen puncak menjadi faktor keberhasilan utama. Best practice PetroChina. Beberapa praktik terbaik termasuk audit dokumen bulanan, kontrol akses berbasis jabatan, dan retensi otomatis. PetroChina juga rutin meninjau kebijakan arsip agar tetap selaras dengan standar ISO terbaru. Pendekatan proaktif ini mencegah temuan berulang pada audit eksternal. Kesimpulan dan rekomendasi, penerapan ISO 30301 di PetroChina memperkuat kepatuhan, efisiensi, dan akuntabilitas. Sistem dokumentasi yang baik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga aset strategis dalam pengelolaan data migas. Langkah selanjutnya adalah memperluas digitalisasi, memperkuat pelatihan, dan meningkatkan analisis data audit untuk perbaikan berkelanjutan.